Kita saling butuh, betul. Sampai orang mati sama orang hidup itu masih saling butuh. Lihat tuh, orang mati nggak bisa mandi, kudu dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai baju sendiri, kudu dibungkusin. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digaliin. Udah digaliin masih nggak bisa masuk, mesti dimasukin. Dan saya pastikan yang ngurus mayit itu dari mulai mandiin, bungkus, gali kubur sampai nguburin, itu saya pastikan itu orang hidup, Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallimah hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Shaheh, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ridwan Alawi, al-mukarram Kiai Haji Aden Baihaqi, Bapak Camat dan seluruh jajaran aparat di tingkat kecamatan Cengkareng, juga panitia Bapak Haji Sanusi dan juga Bapak RW Rzali dan seluruh panitia yang lain, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir di Masjid Ar-Rayyan, Komplek Ruko 1000, dan ini luar biasa di wilayah perdagangan, di wilayah kesibukan duniawi, ada tempat untuk kita menyambung hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirinya Masjid Ar-Rayyan. Dan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk seluruh wilayah yang ada di sekitar masjid ini. Ini kalau ngomong maulid sebenarnya ini udah lewat kemana tahu ini ya, tapi semangatnya ini alhamdulillah masih tetap luar biasa. Berhubung maulidnya udah lewat kemana tahu, dan saya naiknya juga waktunya udah lewat malam, jadi saya nggak banyak-banyak ngomong dah dikit aja. Kalau kata Ustadz Sanusi mah tadi sekedar mengobati kerinduan, padahal mah kita orang sini. Kalau ibu yang usianya di atas 50 tahun tahu itu, dulu di sini tuh ada satu-satunya rumah itu satu-satunya rumah di sini yang ada di rawa itu engkong saya itu. Jadi saya orang sini sebenarnya, orang Cengkareng. Poinnya adalah sesuai tema saja. Saya mau baca dulu temanya. Meneladani akhlak Rasulullah untuk mewujudkan sikap toleransi. Jadi poinnya adalah meneladani Rasulullah. Dalam hal apa? Diperkecil menjadi subnya toleransi dalam keberagamaan. Bicara tentang akhlak Nabi. Jadi meneladani Nabi adalah yang kita teladani akhlaknya, ajarannya, seluruh keteladanannya. Bicara akhlak Nabi sesuai dengan riwayat yang kita temukan, ketika Siti Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, jawaban Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maksudnya
apa yang ada dalam Al-Quran, semua prinsip-prinsip yang ada, semua hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, al-ma'murat, segala yang namanya perintah, al-manhiyat, segala apa yang dilarang, semua sempurna dilakoni dan dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah sendiri yang memuji beliau lewat ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Dan kemudian Allah sendiri yang memberikan sebuah pernyataan yang di dalamnya mengandung perintah untuk kita lewat sebuah statement Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Maksudnya adalah teladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti ajarannya. At-ta'assi bi Rasulillah, beruswah dengan Rasulullah adalah jalan keselamatan kita dunia maupun akhirat. Beruswah dengan Nabi adalah jalan kita meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Berqudwah dengan Nabi adalah jalan bagi kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Uswah dan qudwah yang harus saya sampaikan malam ini terkait dengan tema itu, apa yang ada dalam Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat dari ayat 10 sampai ayat 13. Tapi tenang ibu, 10-13 itu kan panjang juga ayatnya, jadi saya ambil di 10-nya sama 13-nya aja udah biar singkat. Di ayat 10-nya itu Allah bilang apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Innama itu enggak main-main, tidak menggunakan kalimat inna yang merupakan taukid, tapi menggunakan innama yang menjadi adatul hasr. Artinya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mau bersaudara. Mafhum mukhalafahnya, bila kita mengaku diri kita beriman sebagai pengikut baginda Rasul, tapi di dalam diri kita yang ada adalah semangat kebencian dan permusuhan, maka hati-hati, ini bisa merusak keimanan kita. Gagal kita meraih keimanan sempurna bila kita tidak mau mengembangkan dan merawat yang disebut dengan ukhuwah. Maka Allah kemudian katakan, kalaupun kamu sudah mampu merawat dan menjaga ukhuwah, tapi dalam kehidupan kamu temukan ada konflik yang berkembang di tengah masyarakat, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara dua saudaramu yang sedang berselisih. Dan perdamaian itu bukan untuk mengambil keuntungan pribadi, tetapi wattaqullah, dasarnya adalah karena kita memiliki prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita lakukan, la'allakum turhamun, pasti kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah itu bersaudara namanya. Dan hebatnya dalam Islam, persaudaraan itu memiliki idiom tersendiri, ada kalimat tersendiri untuk merajuk ukhuwah, yaitu kalimatnya judulnya silaturrahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Ini untuk menutup pintu persaudaraan yang didasarkan atas dasar kepentingan. Mohon maaf, ini orang modern kita ini kadangkala berteman bersaudara itu karena ada sesuatunya. Ya contoh konkretnya lah, nggak usah jauh-jauh. Kita punya saudara yang rada susaan dikit, rada jarang di Sabah. Coba kalau saudara yang kaya ngeromanya bentar-bentar aja nongol. Bertetangga, bermasyarakat, mohon maaf ini kadangkala kalau yang kematian orang kaya itu yang datang tahlil sampai nambah karpet musola.
Tapi giliran orang susah mah kadang-kadang udah digelarin karpet sampai bubar nggak ada yang dudukin. Dasarnya apa? Kita memuliakan orang bukan karena manusianya. Saya pernah membaca tesisnya Profesor Dr. Sujatmiko. Hari ini kata beliau, kita gagal memanusiakan manusia. Padahal kita manusia, kita sendiri gagal memanusiakan manusia karena relasi kita itu tidak diikat oleh semangat kasih sayang, tapi diikat oleh semangat kepentingan. Tidak begitu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan dalam Islam adalah semangat berkasih sayang yang mengikat kita dalam persaudaraan. Makanya Nahdlatul Ulama itu punya konsep tersendiri bicara tentang persaudaraan. Ada yang disebut dengan ukhuwah imaniyah. Kita bersaudara karena satu iman. Karena iman kita sama. Kita bersaudara diikat oleh ikatan iman kita. Ada yang kedua, ukhuwah watoniyah. Kita bersaudara karena sebangsa setanah air. Iman kita boleh beda, tapi kita adalah anak-anak bangsa yang hidup di bawah bendera merah putih, diikat oleh semangat ukhuwah kebangsaan kita. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, bagaimana kita berkontribusi untuk kehidupan bersama yang lebih luas, menjadi bagian dari kehidupan dunia, memiliki peran sebagai khalifah riayatul masalihil ijtimaiyah, menjaga dan merawat kemaslahatan bersama untuk mewujudkan damai dalam kehidupan sesama manusia pada level yang lebih luas, yaitu level global. Itu konsep yang ada di dalam organisasi kita yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, ukhuwah kita. Jadi intinya adalah memberikan kontribusi kita, bukan mengambil untung tapi memberi. Itu ajaran Islam. Makanya saya sering singgung, orang suka bilang ada prinsip take and give umpama. Ada take dan give, ada mengambil, ada memberi. Nah, itu kalau orang yang sudah diberi, maka dia sudah dapat, dia harus memberi. Tapi buat kita, jangan berpikir untuk mendapatkan dari orang, berpikirlah untuk give and give. Tidak perlu kita harus take. Artinya kita membagi. Dalam rangka apa? Memberikan kemanfaatan hidup kita bagi orang banyak. Sekecil apapun kata Nabi, walaupun hanya bisyikki tamratin. Dengan satu biji korma saja kita bisa memberikan, memasukkan makanan ke dalam perut orang lapar. Itu sudah bagian kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain. Dalam konteks ini Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Percayalah, kalau hidup kita ini bermanfaat, berguna bagi keluarga kita, bermanfaat, berguna bagi masyarakat kita, apalagi sampai berguna, bermanfaat buat bangsa dan negara kita, insya Allah kalau kita mati nggak pakai nunggu kita minta didoain, orang dengan ikhlas dan sukarela akan doain kita. Tapi percayalah, kalau hidup kita ini tidak pernah mendatangkan manfaat, justru hidup kita menjadi problem bagi orang lain. Jangan sampai nunggu mati didoain orang, masih hidup saja tidak jarang yang disumpahin mati sama tetangganya. Gue jadi semangat begini ngomong ini. Jadi semangat bersaudara dasarnya adalah cinta, kasih, berkasih sayang. Bayangkan kita suruh ngapain aja baca bismillah, Pak. Dan bismillah itu Allah langsung ikutkan sebutan namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Nabi yang kita ikuti disebut sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang pencinta, Nabi yang memiliki kasih sayang. Terus karakter agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Islam ini tegas Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karakter Islam adalah ajaran yang menjadi rahmat buat seluruh alam.
Jadi tidak lagi kita ketemu peluang sekecil apapun untuk menjadi muslim yang baik, kecuali kita mau bersaudara dengan siapapun dengan dasar kasih sayang. Kita boleh koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita merasa sudah menjadi orang baik, atau kita mengaku diri kita mukmin, sejauh mana hari ini kita lebih banyak berkontribusi dengan kasih sayang atau merawat dan menjaga kasih sayang ketimbang mengembangkan kebencian dan permusuhan. Kalau masih menyimpan dendam, kebencian, hasut, dengki segala macam, segera diperbaiki, karena itu tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa orang harus berkasih sayang? Jawaban singkatnya, karena manusia nggak ada yang bisa hidup sendiri, nggak ada. Ini laki-laki betapapun hebatnya nggak bakalan asik hidupnya kalau nggak ada perempuan. Ini yang bikin enak dia hidup tuh. Nah, terus perempuan juga mungkin selama ini katanya selalu tertindas, lalu memperjuangkan kesetaraan gender, mau balas dendam. Hari ini kita tidak butuh laki-laki, nggak bisa. Sampai kapanpun perempuan masih tetap membutuhkan perlindungan dan kasih sayang laki-laki. Kita yang tinggal di kota Jakarta ini biar begini orang kota ini jelek-jelek begini juga. Kita tinggal di Jakarta, jangan merasa kita lebih hebat dari orang-orang yang di kampung. Betapapun kita tinggal di kota besar, kita membutuhkan jasa mereka. Kita hari ini masih butuh makan yang namanya nasi, yang dimasak dari beras. Nasi saja nggak cukup, kita butuh lauk pauk. Lauk nggak cukup, kita butuh sayuran. Di mana kita bisa tanam padi hari ini di Jakarta? Tanahnya di aspal semua. Yang nanam padi orang yang tinggal di kampung, yang bergaul dengan ciku-ciku di sawah. Mungkin seumur hidup belum pernah melihat langsung Monas, tapi kontribusinya udah nyampe buat orang Jakarta. Ini anak siapa ini? Dibenahin nggak, Pak? Itu ada listrik. Artinya jangan merasa lebih hebat. Orang di Jakarta kita boleh kerja punya uang, tapi orang Jakarta nggak bisa hidup makan uang. Uang yang terebus nggak bakalan jadi nasi. Kita butuh nasi, kita butuh sayuran. Dari mana kita dapat? Dari orang-orang yang tinggal di pelosok desa, jauh di pinggir laut sana. Mereka mencari dan mengais rezeki di dalam lautan. Kita butuh hasil kerja mereka. Mereka pun yang tinggal di kampung nggak bisa hidup sendiri di kampung, karena orang kampung punya beras. Nggak bisa juga hidup hanya dengan beras saja, nggak bisa hidup hanya dengan sayuran. Besok bininya mau kondangan butuh duit, anak mau sekolah butuh sepatu, maka produksinya mesti dijual. Siapa yang beli? Orang kota. Orang kota punya duit, butuh barang, maka terjadilah apa yang disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Maka jangan mentang-mentang dari Jakarta pulang kampung pakai kacamata tiri, orang seruduk semua, sok ente namanya. Hidup ini semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tadi ada Pak Camat, sampai kepada aparat, sampai ke bawah, pejabat butuh rakyat, sebagaimana rakyat butuh pemberi pejabat. Makanya kita wajib menghormati pejabat. Kenapa? Kita butuh mereka. Kita butuh. Paling tidak distribusi kebutuhan pokok itu dijamin dengan stabilitas negara. Kalau enggak, walaupun punya duit, distribusi enggak lancar, mau beli beras di mana inti? Yang kedua, kita butuh segala macam surat dan administrasi. PM1 umpama kita ke kelurahan. Betul. Pokoknya intinya rakyat butuh pejabat. Dan bukan cuma rakyat butuh pejabat, pejabat pun butuh rakyat. Bayangkan kalau lurah nggak ada rakyatnya, dia mau main jangkrik sendirian. Maka kita harus saling menghormati. Orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh obat. Itu artinya orang sakit butuh orang sehat. Dan yang butuh bukan cuma bukan hanya orang sakit butuh dokter, tapi fakta nggak bisa dibantah, dokter butuh orang sakit, cuman nggak kelihatan.
Emang teh pikir dokter pada kaya itu dari mana duitnya kalau bukan gara-gara ada orang sakit? Betul? Sampai yang namanya orang kaya sama orang miskin, dengerin nih orang kaya. Kadang-kadang orang kaya suka belagu aja, merasa hidup bisa hidup sendiri. Ente nggak bisa menikmati kekayaan ente kalau nggak ada orang susah. Emang siapa yang bisa waktu ente bikin rumah 2 lantai ente boleh punya uang, tapi yang bisa ngaduk semen siapa? Yang bawain batu bata siapa? Orang susah yang bisa disuruh-suruh. Udah jadi ente tempatin. Itu artinya orang kaya butuh orang susah. Makanya orang kaya nggak boleh sombong lihat orang susah. Dan sebaliknya orang susah jangan suka sewot aja ngeliat orang kaya. Kita saling butuh, betul? Sampai orang mati sama orang hidup itu masih saling butuh. Lihat tuh, orang mati nggak bisa mandi, kudu dimandiin. Orang mati nggak bisa pakai baju sendiri, kudu dibungkusin. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digaliin. Udah digaliin masih nggak bisa masuk, mesti dimasukin. Dan saya pastikan yang ngurus mayit itu dari mulai mandiin, bungkus, gali kubur sampai nguburin, itu saya pastikan itu orang hidup, Pak. Betul? Itu orang hidup. Artinya orang mati butuh orang. Maka hidup jangan songong ente. Besok kalau nggak ada yang ngurusin ente. Memang kita nggak tahu-tahu, tapi kan faktanya begitu. Sampai mati pun kita masih butuh orang lain dalam hidup ini. Dan ternyata yang butuh itu bukan cuma orang mati butuh orang hidup, ternyata orang hidup pun kadangkala butuh orang mati. Di antaranya satu, tukang gali kubur. Itu kan rezekinya tergantung seberapa banyak orang mati hari ini. Kalau matinya dikit ya duitnya dikit, yang mati banyak alhamdulillah. Yang kedua tukang kain kafan. Itu tukang kain kapan kalau gak ada yang mati layu kembangnya. Coba lihat, Masya Allah. Termasuk kadang-kadang ustadz juga butuh orang mati kalau tarikan lagi sepi. Lumayan tahlil dari mulai malam pertama sampai malam ke-7, sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai haul. Wow, luar biasa. Iya, coba bayangin kalau dokter, tukang obat, tukang kain kafan, tukang gali kubur, ibadahnya rajin, jam 3 malam udah bangun, dia sholat tahajud, lalu munajat kepada Allah, dia doa, ya Allah tambahkan rizkiku, ya Allah berikan aku rizki yang luas. Coba pikir alus-alus, sebenarnya dia minta apa coba? Yang minta Pak, yang minta rizki tambahan rizki itu dokter, berarti kan diminta tambahin lagi yang sakit Tuhan. Emang gak begitu doang. Yang doa tukang kain kapan minta rizkinya nambah, apa maksudnya coba? Matiin lagi ya Allah, rada banyakan besok. Amil juga sama. Dari situ fakta tidak terbantah kalau Islam mengajarkan kita baik-baiklah hidup, tebarkan kasih sayang, karena kau tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itulah makanya Nabi katakan la tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling marahan mulu hidup. Wala tadabaru sambil melengos. Wala tajassasu jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Wala tahassasu jangan suka mata-matain orang. Kenapa? Dilarang kita untuk ngorek-ngorek salah orang, nyari-nyari salah. Ada aja kita maafkan, kenapa harus dicari-cari? Betul? Lagian yang namanya ngorek-ngorek salah mak, ya pasti ketemu. Perempuan secakep apapun, secantik apapun, itu kalau dikorek hidungnya ada upilnya. Bener. Laki-laki seganteng setampan apapun,
pokoknya dikorek-korek udah pasti ada baunya. Makanya agama ngelarang kita ngorek-ngorek salah orang. Yang diperintah wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang selalu bersaudara. Maka itu saya lompat langsung ke ayat 13 di sana. Ini seruannya berlaku bukan hanya untuk orang beriman. 11 12 khitabnya orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, tapi diluaskan di ayat ke-13-nya seruan secara umum ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini manusia semua kan? Alhamdulillah, berarti kena khitab tuh. Pokoknya yang aku manusia. Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk kalian saling kenal mengenal, untuk selanjutnya saling berinteraksi satu dengan yang lain, untuk selanjutnya berkontribusi untuk kehidupan orang lain. Yang tadi sudah baca hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Pak ukuran hidup kita sekarang. Mohon maaf, jangan laganya kayak orang soleh tapi kebencian dipiara, dendam gak ada ujungnya. Padahal Nabi sendiri ngajarin apa? Kata Nabi, silman kotoak, ini akhlak agung Nabi, sambungin hubungan orang yang mutusin hubungan sama kamu. Yang kedua, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berlaku zalim kepadamu. Yang ketiga, wa'ti amman haramak, sering-seringlah kamu memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi. Luar biasa ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi sama sekali nggak ada peluang bagi kita untuk diakui sebagai muslim kecuali menebar cinta kasih kepada sesama. Maka ada satu analisa ilmiah seorang murid kepada gurunya, itu Syekh Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan, ra'aitun nas yata'adun, aku melihat manusia seringkali bermusuhan satu dengan yang lain. Summa nazartu fi qaulillahi ta'ala, kemudian aku mencoba melihat sebagai bahan perbandingan di dalam firman Allah. Ternyata yang diketemukan alasan manusia untuk bermusuhan cuma satu, yaitu innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu sebenar-benarnya musuh. Maksudnya apa? Manusia ini semua saudara kita. Kita bersaudara dengan semua orang. Musuh kita itu cuma satu yang boleh kita jadiin musuh. Siapa? Setan. Makanya kalau ente bilang, oh kalau manusia saudara kita semua, nggak seru dong hidup, nggak ada lawan. Kalau ente pengen seru hidup supaya ada lawan, Allah udah siapin lawan buat ente. Siapa? Setan. Jangan dibalik. Ini kadang-kala disuruh bersaudara sama manusia, kalau mau musuhan sama setan, jebalik, sama manusia musuhan, sama setan bekawan. Ngaco nggak? Nah ini mumpung kita masuk di tahun politik, hitungannya tinggal 40 hari lagi, 39 hari kita akan memilih. Ini di tahun politik yang semakin hari semakin memanas. Saya ingatkan itu tadi, jangan dirusak konstruksi agama kita. Bangunan ukhuwah jangan dirusak hanya gara-gara kita beda pilihan. Ukhuwah nggak boleh bubar, persaudaraan nggak boleh pecah hanya gara-gara unsur perbedaan, apapun alasannya. Catatan, apapun alasannya, perbedaan tidak boleh jadikan alasan kita untuk bermusuhan. Lagi pula yang namanya perbedaan itu hal biasa, Pak. Pak. Ya, Pak ya. Pak ya. Pak ya. Perbedaan itu hal yang biasa ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Biasa. Nih. Saya ini lahir ke dunia, ini kan gara-gara baba saya teman hidupnya perempuan.
Saya juga bisa lahir ke dunia gara-gara emak saya teman hidupnya laki-laki. Semua kita tahu itu, tapi maksudnya apa? Saya lahir ke dunia dari perbedaan. Jadi kalau dalam hidup kita menemukan perbedaan, sikapi dengan biasa saja. Nggak usah bikin ger-geran. Biasa. Masalah apalagi urusan pilihan, kita nggak punya hak memaksakan kehendak kita, pilihan kita kepada orang lain. Hak ente apa maksa orang? Biarkan berbeda. Sudah mau apa kita? Gak ada yang punya hak memaksa. Dan kita nggak perlu seragam, Pak. Yang perlu adalah bersaudara. Jangan dirusak itu ukhuwah kita. Saya berani katakan haram hukumnya siapapun di antara kita terlibat dalam kontestasi politik. Haram hukumnya terlibat dalam dukung-mendukung bila tidak siap untuk berbeda. Kenapa? Karena yang dirusak adalah bangunan ukhuwah yang bisa menjamin kesempurnaan iman atau tidak. Jelas? Paham? Nah, karena udah jelas, udah paham, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.